Berikut saya akan menjelaskan mengenai laporan ya. Jadi di sini ada laporan anggota, keuangan bulanan, kemudian keuangan yang periodenya bisa disesuaikan dengan keinginan kita, serta laporan SHU. Jadi dalam laporan ini pada prinsipnya teman-teman hanya bisa melihat, jadi tidak banyak yang bisa diisikan. Jadi prinsipnya hanya melihat hasil rekap dari isian-isian di modul-modul yang sudah diisikan sebelumnya. Saya akan mulai dari buku anggota di sini. Di buku anggota ini teman-teman hanya perlu memilih nama anggota, misal anggota 1 ya. Nanti seluruh informasi yang berkaitan dengan anggota 1 seperti simpanan pokok, wajib, sukarela lain-lain, kemudian pinjaman, kemudian produksi dan konsumsi akan muncul secara otomatis angka-angkanya. Ya. Dan jika teman-teman ingin mencetak, apakah itu di print atau dicetak format PDF, ini formatnya sudah disesuaikan ya. Jadi teman-teman hanya tinggal mengatur halaman berapa saja yang ingin dicetak. Kemudian dari buku anggota ini teman-teman bisa melihat rekap angsuran. Jadi di sini sudah dibagi total saldo awal pinjaman, kemudian pinjaman yang dikeluarkan atau diajukan oleh anggotanya di tahun periode awal dan juga periode tahun kedua. Dan juga sudah ada saldo akhirnya. Setelah itu ada rekap simpanan wajib. Ini juga sama, sudah dibagi per tahun. Jadi teman-teman bisa lihat angkanya di sini, dan di sini ada proyeksi yang tadi didasarkan terhadap proyeksi yang teman-teman isikan di daftar simpanan wajib. Untuk simpanan sukarela juga sama, untuk simpanan lain-lain juga sama, sudah dibagi menjadi 2 periode, di mana di sini teman-teman khusus untuk simpanan lain-lain, karena ada 3 kategori, teman-teman bisa memilih kategori simpanan yang ingin ditampilkan. Setelah itu ada rekap partisipasi. Jadi partisipasi ini adalah bisa dilihat dari setiap anggotanya, di mana semua sudah diurutkan dalam tabel yang sama untuk masing-masing simpanan, konsumsi, tadi jasa dagang atau jasa atau dagang, produksi dan pinjaman, dan ini juga sudah dibagi menjadi 2 periode, periode tahun pertama dan periode tahun kedua. Setelah itu ada rekap piutang. Jadi kalau tadi ada anggota ya, jadi ada anggota yang dimana koperasi mempunyai anggota itu punya piutang terhadap koperasinya, ini bisa dilihat di sini karena sudah direkap total ya. Total itu selama seluruh periode, jadi tidak dibagi menjadi 2 tahun, tapi langsung 2 periode dalam tabel yang sama. Jadi bisa ketahuan total piutangnya berapa, yang sudah dibayarkan berapa, dan sisanya berapa. Kemudian ada rekap utang, ini juga utang anggota ya. Jadi bisa ketahuan, jadi koperasi punya utang ke anggota berapa, biasanya berkaitan dengan produksi, jadi membeli hasil produksi yang memang dibayarkannya tidak langsung tunai saat itu, tapi biasanya ada penjualan. Nah, itu statusnya masuknya ke utang terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat totalnya kalau memang ada transaksi utang ya. Itu untuk yang berkaitan dengan laporan anggota secara langsung.